Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Caca Cynthia Bella. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembuatan peta dengan menggunakan Levela.js dan juga Bootstrap. Dalam pembuatan peta digunakan struktur HTML, di mana struktur HTML tersendiri tersusun dari dua struktur utama, yaitu ada head dan juga body. Lalu Levela.js dan juga Bootstrap disambungkan pada struktur HTML dengan menggunakan external CSS, di mana external CSS itu dituliskan pada bagian head atau kepala dari struktur HTML. Selain itu, pada bagian head ini juga ditambahkan plugin pada bagian 15, line 15 dan line 16 ini merupakan external CSS untuk pembuatan atau menambahkan plugin pada halaman website. Di sini terdapat dua plugin, yaitu plugin search dan juga plugin back home atau kembali ke default semula. Selanjutnya pada bagian head ini dilakukan pengaturan pada tampilan atau peta yang akan ditampilkan pada halaman website. Selanjutnya adalah bagian body dari struktur HTML, di mana bagian body ini sendiri akan berisikan elemen utama dari web yang akan dibuat. Pada bagian pertama ini merupakan struktur atau kode yang digunakan untuk membuat navbar, di mana navbar sendiri pada halaman website terdapat 3 elemen utama, yaitu pada bagian judul, lalu sumber data, dan juga info. Di sini judulnya atau pada bagian utama elemen akan digunakan atau diberikan judul dengan nama Panajam Pasir Utara, di mana Panajam Pasir Utara ini merupakan lokasi atau cakupan peta yang akan ditampilkan pada halaman website. Lalu yang kedua adalah sumber data, di mana sumber data ini ketika diklik oleh penggunanya dia akan langsung masuk pada halaman HTTP Geoportal Penajam. Untuk dapat menambahkan link pada halaman elemen sumber data, di sini menggunakan kode A class, lalu menginputkan halaman dari website geoportal.penajam cup.go.id. Lalu ketika sumber data ini diklik oleh penggunanya, maka pengguna akan langsung dialihkan pada halaman website Geoportal Penajam. Pengalihan tersebut dapat dilakukan karena terdapat tambahan kode berupa target sama dengan slash blank. Berarti ketika penggunanya mengklik sumber data, maka penggunanya dengan secara otomatis akan dialihkan pada halaman website Geoportal Penajam. Selanjutnya adalah elemen terakhir, yaitu berupa elemen info. Elemen info ini nanti akan ditambahkan modal, di mana modal tersebut akan menampilkan informasi tentang pembuatnya. Ketiga elemen pada navbar ini juga dilakukan penambahan berupa icon, di mana icon itu dituliskan pada bagian sebelum penulisan info atau penulisan elemen itu sendiri. Selanjutnya adalah pendefinisian map. Lalu pada bagian ini merupakan kode untuk menuliskan modal, di mana modal itu nanti akan dimasukkan pada bagian elemen yang ada pada navbar, yaitu berupa info. Nah, modal ini didefinisikan dengan menggunakan div class model class yang memiliki ID berupa info modal. Lalu pada bagian info modal ini atau pada bagian modal ini terdapat 3 elemen utama, yaitu ada model title atau model header, lalu model body, dan juga model footer. Pada bagian model header ini dia akan terletak pada bagian atas, sehingga pada bagian model header ini akan digunakan untuk menuliskan judul dari model tersebut. Pada bagian ini model header akan diisikan dengan info modal label berupa info pembuat, atau info pembuat ini menjadi bagian dari model title atau judul dari model ini sendiri. Lalu pada bagian model body akan digunakan fungsi tabel untuk menuliskan informasi pembuatnya. Di sini digunakan tabel, terdapat 4 row, di mana text headingnya nama, lalu TD-nya ini berupa isian dari text heading. Di sini text heading ditulis dengan dot, lalu pada bagian ini akan dipisahkan karena dia menggunakan fungsi tabel. Jadi pada setiap elemen text heading akan ditulis secara terpisah. Contohnya ketika penggunanya mengklik info, maka pada bagian text title atau pada bagian model header, dia akan tertuliskan judul info pembuat. Lalu pada bagian body dia akan diisikan oleh fungsi tabel di mana menunjukkan identitas pembuatnya. Lalu text heading dia akan ditulis tebal atau bold. Lalu isiannya akan ditulis normal. Lalu pada bagian modal footer atau pada bagian bawah dari modal, dia akan dikasih button berupa button close atau button tutup. Maka ketika penggunanya mengklik button tutup, modal tersebut akan hilang dari GUI penggunanya. Selanjutnya adalah penggunaan modal untuk feature, atau modal ini akan digunakan untuk menampilkan informasi pada feature yang ada pada halaman website, di mana terdapat 3 feature, yaitu polygon, garis, dan juga titik. Di sini juga terdapat 3 elemen dari modal, yaitu pada modal header, lalu modal body, dan juga modal footer. Selanjutnya ini merupakan penambahan plugin dan juga jQuery. Ini merupakan inisialisasi peta, di mana pada acara sebelumnya sudah dibahas, di mana seed view ini merupakan posisi awal ketika penggunanya mengklik halaman website atau masuk pada halaman website. Selanjutnya adalah base map. Base map ini merupakan latar belakang dari halaman website map. Di sini base mapnya menggunakan OpenStreetMap.
yang digunakan atau yang dimasukkan pada struktur HTML dengan memasukkan link kode dari OpenStreetMap. Lalu menambahkan basemap ke dalam peta dengan menggunakan kode basemap.add2map. Selanjutnya adalah pendefinisian feature yang akan ditampilkan pada halaman website. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini terdapat 3 feature utama, yaitu garis, titik, dan juga poligon. Pada feature titik di sini digunakan variabel sarana prasarana yang mengambil nilai dengan menggunakan jQuery dengan get.json pada folder data /sarpras geojson, sehingga variabel sarana prasarana akan mengambil nilai dari data sarana sarpras.geojson yang merupakan kumpulan koordinat dari titik sarana prasarana. Selanjutnya ini merupakan pengaturan dari posisi icon yang sudah aku bahas sebelumnya pada acara sebelumnya. Lalu pada bagian ini merupakan bagian untuk melakukan atau menampilkan pop-up pada setiap feature. Jadi ketika penggunanya mengklik salah satu elemen atau feature yang ada pada halaman website, maka fungsi pop-up tersebut akan diaktifkan. Pada minggu kemarin, pop-up diaktifkan dengan menggunakan kode sarana prasarana .bin pop-up. Di dalam kurung ini merupakan variabel pop-up size content, di mana variabel pop-up size content ini dia akan mengambil nilai dari field sarana prasarana yang akan ditampilkan pada bagian nama. Lalu pada bagian koordinat dia akan mengambil daripada bagian koordinat, di mana ini merupakan koordinat dari titik sarana prasarana tersebut. Namun pada acara kali ini penampilan pop-up akan dilakukan dengan menggunakan modal. Jadi ketika penggunanya mengklik salah satu feature, maka pop-up tersebut atau informasi dari titik tersebut akan ditampilkan dengan bentuk modal. Pada bagian ini mengambil nilai dengan menggunakan jQuery, yaitu sarana prasarana atau teks sarana prasarana ini akan dimasukkan pada bagian feature modal title, di mana feature modal title ini sendiri tadi merupakan bagian header dari feature modal. Lalu pada bagian feature modal body akan dimasukkan elemen atau variabel dari pop-up content, di mana variabel pop-up content itu sendiri tadi merupakan feature yang berisikan titik koordinat dari sarana prasarana. Lalu pada bagian feature modal show ini dia digunakan untuk menampilkan dua elemen ini, yaitu judul dan juga isi dari informasi yang akan ditampilkan pada modal. Selanjutnya adalah variabel jalan, di mana variabel jalan ini merupakan feature garis atau line. Pada bagian garis atau jalan didefinisikan dengan menggunakan variabel jalan yang mengambil nilai dengan menggunakan jQuery dari get.json dari data jalan.geojson. Berarti variabel jalan ini dia akan menyimpan koordinat jalan yang disimpan pada data yang bernama jalan.geojson. Selanjutnya, pop-up yang akan ditampilkan atau variabel pop-up content akan menampilkan informasi berupa fungsi jalan dan juga panjang jalan, di mana fungsi dan panjang jalan ini akan mengambil nilai dari data yang tersimpan pada data jalan.geojson. Sehingga ketika penggunanya menggunakan modal untuk menampilkan informasi pop-up tersebut dapat didefinisikan pada bagian berikut ini, di mana pada bagian modal title atau judul dari modal itu sendiri akan digunakan teks jalan. Berarti teks jalan ini akan dimasukkan pada bagian feature modal title. Lalu pop-up.content atau pop-up/content ini, pop-up_content, dia akan memasukkan konten yang sudah disusun atau sudah ditulis pada variabel pop content di dalam variabel jalan ke dalam bagian fitur modal body. Lalu kedua elemen tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan fitur modal show. Sehingga ketika penggunanya mengklik salah satu fitur jalan yang ada pada halaman website, maka pop-up akan ditampilkan dengan menggunakan modul. Lalu pada fitur terakhir yaitu feature polygon, yaitu jumlah penduduk. Di sini jumlah penduduk diklasifikasikan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk pada setiap daerah, di mana setiap daerah tersebut akan dilakukan simbolisasi dengan menggunakan warna yang berbeda-beda untuk membedakan kategori atau jumlah dari jumlah penduduk yang ada pada area atau kawasan tersebut. Di sini Polygon juga menggunakan pop-up untuk menampilkan informasi yang dapat dibaca oleh penggunanya. Pop-up tersebut didefinisikan dengan menggunakan variabel pop-up content yang berisikan informasi kecamatan, desa, kelurahan, dan juga jumlah penduduk, di mana ketiga ini akan mengambil nilai dari data yang diambil dengan menggunakan jQuery .geojson yang mengambil data dari jumlah underscore penduduk.geojson. Di sini informasi kecamatan akan mengambil feature properties dari field kecamatan. Berarti value yang ada pada field kecamatan ini akan dimasukkan pada bagian kecamatan. Sehingga ketika penggunanya mengklik salah satu area pada Polygon, maka dia akan menampilkan informasi kecamatan, desa, dan juga jumlah penduduknya. Penampilan pop-up tersebut juga dilakukan sama seperti feature titik dan feature garis, yaitu dengan menggunakan modal, di mana pada bagian modal title dia akan menampilkan jumlah penduduk.
berarti jumlah penduduk ini akan dimasukkan pada bagian header yang ada pada modal. Lalu pop-up konten yang berisikan informasi yang mengambil nilai pada field kecamatan, desa, kelurahan, dan juga jumlah penduduk akan dimasukkan pada feature modal body. Selanjutnya, kedua elemen tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan modal show. Di sini juga menggunakan control layer, yaitu terdapat dua control layer, yaitu ada base map dan juga overlayer maps. Base map ini digunakan untuk menampilkan atau menampilkan base map yang dapat digunakan oleh penggunanya. Lalu overlayer map ini menampilkan layer-layer yang tersedia dari halaman website. Di sini base map memanggil variabel base map yang akan dimasukkan pada tag base map. Begitupun juga dengan layer maps yang memanggil variabel sarana prasarana, variabel jalan, dan juga variabel jumlah penduduk dimasukkan ke dalam teks sarana prasarana, jalan, dan juga jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu adalah penambahan plugin, di mana plugin ini sendiri akan mempermudah atau mempercepat penggunanya di dalam menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam halaman website. Di sini terdapat dua plugin, yaitu plugin search dan juga plugin default extend control, di mana plugin search ini akan digunakan pada atau diterapkan pada layer jumlah penduduk dengan property name desa kelurahan. Jadi ketika penggunanya mengklik search ini lalu mengetikkan misal kelurahan, nah dia akan menampilkan informasi berupa desa kelurahan yang ada pada variabel jumlah penduduk. Ketika salah satu desa kelurahan yang ada di dalam variabel jumlah penduduk diklik oleh penggunanya, maka website ini akan menggunakan fungsi zoom in untuk melakukan zoom pada area desa yang diinginkan atau desa yang dimasukkan oleh penggunanya. Lalu, untuk mengembalikan tampilan dari halaman website seperti semula, penggunanya dapat menggunakan fungsi plugin dari default extend control, di mana ketika plugin ini diklik, maka halaman website akan menampilkan tampilan seperti semula. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan kembali pada set view awal. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan watermark untuk menampilkan PNG atau watermark dari Universitas Gadjah Mada Sekolah Vokasi. Di sini menggunakan atau memanggil data yang sudah tersimpan pada data icon, lalu dituliskan pada bagian img.src dengan cara icon /logo _sv, di mana ketika pada bagian kode ini menginputkan atau mengkonekkan pada halaman icon pada alamat dari logo tersebut, maka pada halaman web juga akan menampilkan logo tersebut. Selanjutnya, logo tersebut atau icon akan diatur dengan menyesuaikan ukuran dari ketinggiannya. Setelah itu, image akan ditampilkan pada halaman website dengan l-control.watermark position bottom left. Berarti, watermark tersebut akan ditampilkan pada halaman website, yaitu pada bagian kiri bawah. Lalu menggunakan add to map untuk menampilkannya. Seperti pada contoh berikut. Selanjutnya, aku akan melakukan uji coba pada halaman website. Berikut ini merupakan tampilan keseluruhan dari halaman website yang terdiri dari 3 navbar utama, yaitu penajam pasir utama yang merupakan navbar judul, lalu ada 2 navbar yang ada pada sebelah kiri, ini merupakan sumber data dan juga info, di mana ketika sumber data ini diklik, maka penggunanya akan langsung dialihkan pada halaman website geoportal penajam K. Selanjutnya, ketika info atau navbar info ini akan diklik, maka dia akan menampilkan modal yang berisikan info pembuatnya. Lalu ketika button tutup ini diklik oleh penggunanya, maka halaman modal akan di-close atau dihilangkan dari halaman website. Selanjutnya yaitu ada penggunaan plugin search dan plugin back atau kembali pada zoom to default extend. Di sini search akan mengambil nilai dari desa yang ada pada variabel jumlah penduduk. Di mana ketika salah satu desa atau elemen desa ini diklik oleh penggunanya, maka website akan melakukan zoom in pada area tersebut. Dan ketika plugin back atau plugin kembali ke default ini diklik oleh penggunanya, maka tampilan dari halaman website ini akan kembali sesuai set view awalnya. Dan ketika salah satu atau fitur-fitur ini diklik, nah maka akan menampilkan button dengan informasi yang sudah didefinisikan pada variabel pop-up content. Ini untuk modal pada bagian feature sarana prasarana atau pada titik. Lalu ini merupakan modal pada feature garis jalan. Dan yang terakhir merupakan modal dari bagian jumlah penduduk. Sekian penjelasan dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.